Hi all, it's Rania here and welcome back. Sesuai janji gue di video sebelumnya, kali ini gue akan bahas soal nighttime skincare routine atau skincare routine yang gue jalanin di malam hari. Disclaimer, seperti di video sebelumnya, untuk video kali ini gue cuma akan bahas soal steps-nya dan nggak akan bahas soal produk sama sekali. Soalnya untuk produknya sendiri kan suka ganti-ganti, tergantung gue lagi nyobain apa atau moodnya lagi lagi pengen pakai apa atau kulit gue lagi kayak gimana. Jadi bener-bener cuma step aja dan nggak bahas soal brand atau produk apapun. Gue bukan tipe orang yang pakai makeup setiap hari dan bener-bener cuman seperlunya aja. Kadang cuman pakai sunblock atau bahkan kadang nggak sama sekali, tergantung gue mau ngapain hari itu. Jadi ya ini juga menyesuaikan steps ini juga menyesuaikan kondisi gue pakai makeup apa enggak. Tapi mostly hampir tiap malam itu sama sih, cuma beda seberapa intens gue ngebersihin makeup itu sendiri. Rutinitas skincare gue buat sesimpel mungkin, soalnya ya gue punya anak, terus udah gitu kalau udah malam keburu capek. Gue juga bukan orang yang super telaten buat ngejalanin kayak 10 steps Korean skincare routine gitu, kayaknya gue nggak sanggup. Jadi gue bikin sesimpel mungkin dan kalau bisa sih produk yang gue pakai itu nggak double. Sebelum mulai pakai skincare rutin, pastiin tangan kita itu udah bersih, jadi alias nggak ada kotoran, nggak ada minyak. Jadi pastiin cuci tangan dulu, soalnya nggak ada gunanya kalau misalkan tangan kita kotor terus pakai skincare, kayaknya bisa bikin jerawatan dan lain-lain. Step pertama itu dimulai dengan double cleanse. Step pertama ini penting banget, soalnya rutinitas skincare di malam hari gue biasanya pakai serum atau zat aktif. Nah kalau misalkan kulit kita nggak bersih awalnya, zat aktifnya itu tuh pasti kurang maksimal atau bahkan bisa lebih parah, bisa bikin jerawat. Di double cleanse ini diawali dengan oil cleanser. Oil cleanse ini ampuh banget buat ngebersihin kotoran, makeup, terutama yang makeup yang waterproof, dan juga yang paling penting adalah sunblock. Karena sunblock ini dibuat supaya nggak gampang terhapus oleh keringat, jadi udah pasti dia waterproof. Dan satu-satunya cara untuk ngebersihin itu pakai oil cleanser. Oil cleanser yang gue pakai itu bikinan gue sendiri dari minyak-minyak natural dan bukan produk konvensional. Beda dengan oil cleanser yang konvensional, itu sengaja dibikin formulanya supaya kalau kena air dia bisa langsung larut dan lebih gampang dibilas. Sedangkan yang gue pakai ini agak lebih susah untuk dibilas karena dia benar-benar pure oils. Gue ngebersihinnya ada dua cara. Pertama gue pakai kapas atau tisu dulu setelah dibersihin, atau kedua cuci muka dengan sabun beberapa kali. Step kedua dari double cleanse ini adalah face wash. Jadi step ini penting banget untuk ngangkat oil cleanser yang tadi. Kadang kalau misalkan masih berasa minyak, ini stepnya gue ulang sampai 2 kali, pokoknya benar-benar sampai minyaknya nggak ada. Face wash yang gue pakai biasanya nggak mengandung SLS atau SLES karena somehow kulit muka gue gampang banget kering kalau kena ingredients ini. Jadi kalau untuk face wash gue biasanya perhatiin banget SLS atau SLES ini. Gue selalu pilih surfaktan yang lebih mild dibandingin SLES ini. Di proses cleansing ini gue berusaha selembut mungkin untuk gosok mukanya, jadi nggak yang heboh gitu. Soalnya kalau misalkan sebenarnya nggak ada pengaruhnya gitu antara gosok kencang sama gosok biasa aja. Yang ada muka juga bisa makin kendor kayaknya. Tapi ya well, jujur gue juga pernah kayak gitu, yang gosoknya parah banget. Setelah double cleanse, kita masuk ke step kedua, yaitu toner. Ada 2 tipe toner yang suka gue pakai. Yang pertama itu exfoliating toner, atau yang kedua itu moisturizing toner. Gue pakai tiap malam itu salah satu aja, jadi nggak double. Exfoliating toner yang gue pakai itu kandungannya ada BHA atau AHA atau kombinasi keduanya. Jadi ini tujuannya untuk ngangkat sel kulit mati.
Soalnya gue nggak pakai physical toner yang scrub yang ada beads-nya itu. Gue pilih dalam bentuk toner dan bukan serum karena gue mau yang kadar percentage AHA atau BHA-nya itu agak lebih rendah supaya gue nggak over exfoliate. Tapi ini balik lagi ke kebutuhan kulit masing-masing. Ada orang yang memang butuh untuk pakai produk dengan kadar chemical exfoliant yang lebih tinggi, itu silahkan disesuaikan aja. Kalau gue pakai yang agak sedikit lebih mild. Untuk exfoliating toner ini gue pakai kira-kira seminggu 2 kali aja, nggak lebih sih, tapi ya balik lagi sesuai kebutuhan. Tapi biasanya cuman seminggu 2 kali. Toner yang kedua yang gue pakai itu moisturizing toner atau yang ada kandungan hyaluronic acid. Ini termasuk produk yang wajib banget gue pakai di rutinitas pagi sama rutinitas malam. Hyaluronic acid ini punya kemampuan untuk mengikat air dalam kulit. Jadi hasilnya kulit itu lebih lembab dan jadi kayak lebih kenyal. Gara-gara kulit yang lebih lembab ini, garis halus yang ada di kulit juga bisa terlihat tersamarkan gitu. Hyaluronic acid ini termasuk ingredients yang cukup versatile dan dia aman aja untuk dikombinasikan dengan bahan aktif lain, kecuali glycolic acid. Soalnya pH dari glycolic acid itu sendiri rendah banget, jadi hyaluronic acid ini jadi kurang efektif. Gue pakai hyaluronic acid dalam bentuk toner dan bukan serum karena gue pengen mendapatkan air dari produk yang gue pakai itu. Jadi kalau kayak kalian lihat toner itu pasti kandungan airnya lebih tinggi, jauh lebih tinggi daripada serum. Nah, gue lebih prefer yang toner itu sendiri daripada si serum. Step ketiga, gue pakai serum. Produk serum yang gue pakai tiap malam itu beda-beda karena gue cuman pakai 1 serum aja. Kadang kalau lagi pengen nyobain gue bisa sampai pakai 2 produk, tapi nggak lebih. Walaupun sebenarnya pakai sampai 3 serum itu sebenarnya sah-sah aja dan nggak apa-apa selama ingredientsnya ini nggak clashing. Dan biasanya gue akan kasih waktu 1 hari untuk kulit gue istirahat, jadi nggak pakai serum sama sekali. Serum yang gue pakai itu ada 3. Yang pertama itu retinol, yang kedua itu vitamin C, dan yang ketiga itu niacinamide. Jadi 3 serum ini ganti-gantian aja tiap malam dan ada 1 hari dalam 1 minggu di mana kulit gue istirahat. Step keempat atau moisturizing step, gue pakai kurang lebih ada 3 macam produk. Produk yang gue pakai antara lain face oil, moisturizer atau kayak night cream gitu, dan yang terakhir adalah sleeping mask. 3 produk ini gue ganti-ganti aja pakainya, tergantung maunya yang mana, cap cip cup, suka-suka. Begitu selesai nighttime skincare routine, dijamin muka gue benar-benar super mengkilat kayak glazed donut. Dan oh ya, satu lagi, di step paling akhir banget pasti pakai lip balm supaya ya bibir tetap lembab aja. Jadi nggak yang muka udah kinclong super kenyal terus tiba-tiba bibir pecah-pecah kering. Gue juga jarang pakai yang namanya sheet mask atau masker dalam bentuk apapun itu, soalnya biasanya gue keburu ngantuk, keburu anak gue rewel atau nyariin gue, jadi step itu biasanya gue skip. Cuman ada saatnya lah dimana gue lagi rajin, nggak bisa tidur, atau anak gue tidur cepat, dan gue bisa pakai sheet mask. Pemakaian sheet mask ini sendiri itu biasanya habis toner ya guys. So that's my nighttime skincare routine. Semoga bisa menjadi inspirasi buat kalian buat bikin rutinitas kalian sendiri atau ngerubah rutinitas kalian yang udah ada. Dan ya, semoga kulit kalian kinclong, bersinar, dan awet muda. And see you in the next video.